Bagaikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami percaya hanya kepadamu, hanya Engkau yang tahu segala-galanya. Haleluya, haleluya, Kaulah Allahku, Kaulah Tuhanku, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, haleluya, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu,
Saat kau minta Tuhan dengar. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta, saat percaya Dia bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita mulai melakukan aktivitas kita sepanjang pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini menyertai kita dalam seluruh hidup kita pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Dikatakan di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan ini kepada kita semua atau kepada jemaat yang ada di Kolose bukan tanpa alasan. Paulus memiliki alasan sehingga dia menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Karena dia melihat, dia mendengar bahwa jemaat Kolose sedang diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang ada di luar Kristus. Saudara kan dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan, filsafat-filsafat palsu, ajaran-ajaran turun-temurun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan roh-roh dunia, itu yang mereka dengar, itu yang mereka lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kolose pasal 2 ayat 8, jelas dikatakan di sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara kan dikasih Tuhan, hal ini yang membuat iman percaya jemaat Kolose sangat tergoncang. Di mana pada saat itu mereka baru saja percaya pada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Maka Paulus hadir untuk menasehati jemaat di Kolose yang sudah menerima Kristus untuk tidak tinggal dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara kan dikasih Tuhan, Paulus rindu, Paulus suka supaya jemaat yang ada di Kolose
Mereka tetap tinggal di dalam Tuhan. Mereka tetap tinggal dalam Yesus Kristus. Bagi hari ini juga saudara dikasih Tuhan. Paulus menasihati kita, setiap umat Tuhan yang percaya kepada Kristus, untuk tetap di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita berbicara tentang kata tetap di dalam Dia, itu berarti tidak bergeser, tidak berpindah, tidak berubah, tidak goyah, tetapi konsisten, tetap di dalam Kristus Yesus. Sesuai dikasih Tuhan, apapun yang ditawarkan oleh dunia, apapun yang ditawarkan dunia kepada kita, kita harus tetap konsisten, percaya kepada Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan, tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Saudara dikasih Tuhan, Paulus menasihati kita yang percaya dan yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, supaya hidup kita tetap tinggal senantiasa di dalam Kristus Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana ketika kita melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3-7 jelas dikatakan di sana, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal, dia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara dikasih Tuhan, Yohanes ini berbicara kepada kita untuk kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Ketika kita tinggal dalam Yesus Kristus, kita pasti berbuah karena Dialah Tuhan yang sanggup melakukan yang terbaik untuk kita yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan kita akan berbuah dan banyak orang akan menikmati buah yang kita keluarkan dari setiap kehidupan iman kita. Dan kita yakin saudara dikasih Tuhan, ketika kita tinggal dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi, apapun yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita adalah milik Kristus, karena kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 dikatakan di sana, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Saudaraku, kita semua umat Tuhan adalah keturunan Allah. Anak-anak Allah, saudara dikasih Tuhan, yang Tuhan menggerakkan kita, yang Tuhan memberikan kita menjadi ada, saudara dikasih Tuhan. Dan kita bersyukur. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, jemaat yang ada saat ini, mari kita tinggal di dalam Yesus Kristus, karena kita adalah keturunan Allah. Ketika engkau menjadi keturunan Allah, Tuhan pasti berkati engkau. Tuhan pasti memberikan keberhasilan bagi kita, dan kita pasti berbuah di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan di sana, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus dalam aku. Paulus sampaikan kepada kita bahwa hidupnya bukan lagi dia, tetapi hidupnya adalah Kristus yang ada di dalam dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sama juga seperti kita orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Kristus. Kalau kita menjadi milik Kristus, mari kita melakukan apa yang Tuhan sukai dalam seluruh hidup kita ini. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib sama seperti Kristus. Sekali lagi dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia,
ia wajib sama seperti Kristus, sama seperti Kristus. Kita bersyukur, kita sama seperti Kristus. Kita wajib untuk melakukan apapun yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Bagi orang-orang yang lain, kita harus lakukan itu. Kita bersyukur kita punya Allah, kita punya Tuhan. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan kepada kita untuk kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Jangan pernah engkau bergeser, jangan pernah engkau berubah. Percayalah, pertahankan imanmu, percayamu kepada Tuhan. Suatu saat kelak Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita semua. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Saudaraku, Paulus juga menyampaikan kepada kita yang percaya pada Kristus dan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Seperti ayat 7 dikatakan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku, Paulus menyampaikan sebuah atau menjadikan contoh, memberikan contoh kepada kita, kepada jemaat di Kolose, seperti pohon yang memiliki akar yang kuat, akar pohon yang hidup dan yang bertumbuh kuat karena memiliki akar yang baik. Pohon yang memiliki akar yang baik, tumbuhannya pasti baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, hendaklah kita bersama-sama kita berakar di dalam Dia. Ketika sebuah pohon berakar yang kuat, maka pohon itu akan dapat bertahan untuk menghadapi goncangan apapun yang datang untuk menggoncangkan dia, dan tidak gampang roboh karena memiliki akar yang kuat. Pohon itu akan bertahan, tidak mudah digoncangkan oleh apapun itu. Oleh sebab itu mari kita bertumbuh dan kita berakar bersama-sama dalam Tuhan. Sebab Tuhan merindukan setiap kita yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bertumbuh semakin kuat, menjadi dewasa di dalam pengikutan kepada Kristus. Saudaraku, kita perlu berakar di dalam Dia. Kita perlu berakar dalam Kristus Tuhan, agar hidup kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun itu. Karena kita tahu, hari-hari ini mungkin ada banyak yang menggoncangkan kita, menggoyahkan kita, yang mau menggeser kita untuk membuat suatu perubahan, untuk jauh dari Tuhan. Tapi yakinlah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau berakar di dalam Yesus Kristus, engkau pasti kuat. Engkau tidak gampang untuk digoncangkan, karena engkau memiliki Kristus dalam hidupmu. Dan hidupmu ada dalam Kristus Yesus. Ketika ini ada dalam hidup kita bersama-sama, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Keselamatan yang terbaik bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berakar, kita semakin kuat di tengah-tengah situasi apapun, termasuk di dalamnya yang mau menggoncangkan kita, seperti filsafat-filsafat yang dikatakan dalam firman Tuhan, filsafat-filsafat yang kosong dan palsu, atau ajaran-ajaran turun-temurun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berhati-hati, apa yang Tuhan pesankan, berhati-hati untuk di dalam kehidupan kita ini, supaya tidak gampang untuk digoncangkan itu. Oleh sebab itu ketika kita mau kuat, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia pasti datang dan memberikan kekuatan yang terbaik bagi kita. Satu ayat yang terakhir yang dikatakan di dalam Amsal pasal 12 ayat 3. Dikatakan sana, akar orang benar tidak akan goncang. Sekali lagi dikatakan, akar orang benar tidak akan mudah digoncangkan. Dia tetap kuat sekalipun ada angin badai yang menggoncangkan mereka. Ketika dia ada bersama-sama Kristus, ketika dia tinggal dalam Yesus Kristus, ketika dia benar di hadapan Yesus Kristus, dia tidak gampang digoncangkan oleh apapun itu. Oleh sebab itu pagi hari ini, jadilah pemenang, jadilah kuat di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan,
biarlah pagi hari ini, pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat bagi kita, untuk kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, ketika kita pagi hari ini melakukan aktivitasmu, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita, tinggallah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya baik bagi kami ketika Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Dan kalau kami sebentar akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mengundang Tuhan terus hadir dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, keadaan kami, kehidupan kami serahkan ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah kami tinggal bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.